sehingga tanaman saya sekarang alhamdulillah banyaknya orang yang mendoakan bertambah banyak saya menanam. Nah, para pemirsa, mari kita simak berbagai tips langkah untuk mengetahui dan cara menanam bibit pohon pisang yang benar. Yuk kita simak. Di Bambang Lipuro, Bantul, tepatnya di Ponggok. Nah, di tempat saya berdiri ini ada sebuah tempat pendidikan, penanaman, dan juga selengkapnya ada di sini. Seperti ini. Ragam nama-nama pisang yang telah dikembangkan, dan saat ini pula sedang pembibitan dan juga ada pemupukannya. Yuk, seperti apa pemirsa? Ini adalah proses penangkaran bibit. Maka pertama kali kita siapkan media 3 unsur, yaitu arang sekam, pupuk, dan tanah. Perbandingannya 1 arang sekam, 2 pupuk, 4 tanah. Dengan demikian ini segera dimasukkan dalam polybag, dan bibit yang belum dimasukkan dalam polybag ini lebih dahulu nanti dikasih zat perangsang maupun JPT. JPT ini adalah untuk pengendalian hama penyakit yang ada di bonggol pisang. Cair ya Pak ya? Cair, ini cair. Nah, terus ditambah dengan JPT, zat perangsang tumbuh akar, supaya nanti hasilnya cepat besar dan sehat. Dengan demikian, setelah ini siap, maka bonggol bibit ini dimasukkan dalam dicelupin Pak ya. Di sini. Setelah ini dimasukkan di sini. Di polybagnya. Sehingga langsung ditambah tanah. Dengan demikian akan nanti hasilnya bagus. Ini selalu dikasihkan begini. Ini isinya penuh, hampir tertutup semuanya. Langsung dikasih pupuk kandang ya Pak ya? Pupuk kandangnya sekarang tanam. Untuk media yaitu pupuk kan sudah tercampur dalam medianya. Ini maka kita penuhi dengan isian polybagnya seperti ini, sehingga nanti setelah ini kita siram. Ya, setelah seperti ini kita siramkan dengan air, yaitu airnya itu dengan benar agar cepat meresap dan berakar. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, maka ini harus segera dipotong untuk nyanyi sama dengan ketinggian polybagnya. Tujuan pemotongan ini adalah supaya bibit tumbuhnya serempak dan
bersama. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Ini lalu ditaruh dengan air dan segera nanti kita potong. Jadi kita padang dan kita ini air apa? Tambah seperti ini. Ini kita ambil dan kita pasca pengangkutan bahan pupuk organik yang dilaksanakan oleh adik-adik mahasiswa UGM. Dengan demikian, ini rencana akan segera diproses menjadi pupuk organik yang berkualitas bagus, karena ini barang-barangnya juga termasuk bahan bakunya bagus-bagus. Pencampuran pertama daun-daun dari berbagai limbah, ini ditutup dengan menggunakan kotoran kambing yaitu serintil, dan ini diratakan sehingga nanti setelah rata kita taburi dengan campur gula. Buat datang.
dan tidak harus seperti ini daunnya. Daun baca juga boleh. Ada obatnya nggak Pak? Ada, menggunakan dekomposer molase atau molas. 2 bulan itu nanti bentuknya kering atau basah? Sudah kering karena ini kita fermentasi, kita tutup, hasilnya yang seperti di dalam ini. Tadi yang buat pupuk tadi Pak ya? Iya ya, ini yang hasilnya seperti ini setelah di fermentasi. Seperti ini hasil potongan-potongan limbah yang ada di sini. Ini prosesnya berapa hari nih Pak? Kalau ini 1 bulan setelah seperti ini sudah jadi. Hasilnya 1 bulan. Apalagi kalau kita giling itu sebulan sudah jadi seperti yang jadi pupuk yang Gitu. Ini khusus dipakai sendiri atau juga hanya untuk kelompok-kelompoknya Pak? di samping pakai sendiri, kelompok juga menggunakan. Alhamdulillah banyak orang yang membeli karena hasil produksi pupuk ini memang berkualitas bagus untuk tanaman, seperti hanya kita aplikasikan dalam tanaman sayuran di depan rumah itu. Oh yang tadi Nanti itu ya, ya. ada lombok tadi ya. Ada lombok, ada terong dan sebagainya, ini menggunakan pupuk seperti ini. Kalau campurannya Pak antara kotoran kambing sama tadi sampah-sampah Ya. dari dedaunan berapa persen Pak? Yaitu untuk sampah ketinggian 80 cm 80 cm. ya, dengan meter 1 meter persegi. 1 meter persegi itu untuk Untuk daunannya ya. ya, terus untuk 1 meter kubik Ya. itu yang 20%-nya itu adalah intilnya. Oh ya. Jadi kotoran 1/5 intil. Ya. Jadi 80% sampah limbah dari berbagai jenis hal. Terus yang 20% adalah kotoran kambingnya. Bisa kotoran kambing, bisa kotoran sapi, dan bisa kotoran ayam. Ya, tergantung kesediaan. Kesediaan yang mau menggunakan. Ya, lebih subur yang mana Pak? Dengan Paling kambing atau bagus sapi? ini tingkatannya adalah dari kambing, lantas ke ayam tapi ayam Ya. kampung. Oh, ayam kampung. Terus yang ketiga adalah dari sapi dan kerbau dan sebagainya. Dengan yang kotoran ayam yang peternakan itu selanjutnya jadi masih di bawah kotoran sapi atau kerbau. Ya, jadi cara mengatasi petani agar tidak kekurangan pupuk, Pak Lasio menerapkan adalah dengan pembuatan pupuk organik yang telah disampaikan Pak Lasio tadi. Jadi Anda bisa ngirit tetapi bisa lebih bermanfaat, tidak ada yang terbuang itu ya Pak Lasio. Betul. Nah, ini limbah apa saja masuk kecuali yang plastik, beling dan atom itu kan tidak bisa kita hancurkan, maka kita pilah sehingga nanti yang dipilah itu Ya, proses selanjutnya untuk penanaman bibit pohon pisang adalah menyiapkan tempat untuk ditancepin atau siapkan tanaman pisang. Ayo, ini kabarnya kemarin itu ada semacam vaksin juga. Seperti apa Pak? Pakai vaksin kayak ayam aja ya? ya, ini setelah kita siap bibit sekian, ini perlu ditanam. Dengan sebelum ditanam, kita harus menyiapkan lubang tanamnya tidak perlu besar atau dalam, ini cukup 30 cm alami. Disiramkan sini. Setelah disiramkan sini, maka ini polybag disobek. Setelah itu dibuka. Setelah dibuka, Oh, betul ya. Jadi ya, telanjang ya Pak ya? ya telanjang. Ya, jadi Dengan habis- catatan nanti akar akan cepat masuk di dalam tanaman. Setelah ditanam seperti ini diuruk dengan tanah biasa. Diuruk, ada pengurukan. Pengurukannya ini hanya tinggi dalam tanah yang ada di polybag tersebut. Tidak boleh penuh Pak ya? Tidak boleh penuh Karena karena akan ditambahi apa ini Pak? ini rencana setelah ini kita tambahkan yang namanya pupuk. Tadi ada vaksin itu gimana Pak? Kepanasan atau kehujanan bisa hilang. Tujuannya ini. Nah, nanti kalau yang kedua pemupukannya fusarium di dalam akar supaya terkendali tidak terserang hama penyakit dari fusarium maupun virus burung dan virus batang. Tanaman pun perlu divaksin ya Pak ya? Iya, karena ini zamannya zaman vaksin. Nah, setelah Ya. itu, setelah rapat dengan tanah, maka ini baru dipupuk. Ini pupuk kandang tadi Pak? Pupuk kandang tadi. Ini untuk aplikasi pertama, yaitu setelah tanam ini adalah kurang lebih 3 kilo. Oh, 3 kilo ya. Ya. Untuk dosisnya 1 batang 7 kilo. Jadi nanti yang
Dengan demikian, agar di dalam lingkungan tanaman pisang tidak terserang hama penyakit uret, Oh iya. maka ini kita taburi dengan kapur dolomit. Ini gamping ya Pak? Gamping ya, Dolomit Pak. ya namanya dolomit. Setelah ini, supaya cepat meresap kapur dolomitnya dan ke bawah, sehingga kita siram dengan air. Di samping untuk mencuci tangan, untuk menyiram tanaman supaya cepat hidup. Setelah ini selesai cara penanaman. Jadi prosesnya itu sebenarnya tidak Tidak sulit, rumit. tapi tinggal mau atau tidak untuk bekerja Iya, seperti yang Bapak jalani selama ini ya Pak ya. ya. Harapannya Bu, ini bagi masyarakat yang ikut menanam dan ini potensi di masyarakat kan punya cukup banyak, yaitu apa harapannya Bu dengan menjadi ikut pelatihan? Harapan kita sebagai ibu rumah tangga juga ingin membantu pendapatan penghasilan suami. Ya, dari pembibitan maupun penanaman pisang. Ya. Kan hasilnya juga lumayan bagus ini. Sudah Kalau punya iya, berapa kalau- bibit Bu, di rumah? Oh, kalau di rumah banyak Pak, ada 100 lebih. 100 lebih dan kebanyakan pisang raja yang Bibit pohon pisang dan apa tipnya dalam merawat? Yuk simak langsung dengan beliau Pak Lasio. Seperti apa Pak? Bagaimana Ya. caranya? Caranya perawatan bibit mulai setelah kita semai tadi kemarin, ini kita bila bibitnya ini sudah kelihatan besar dan ini ada daun-daun yang kuning, maka ini dipotong sehingga jangan termasuk kelihatan rimbun, sehingga kalau rimbun itu bisa kurang sehat dalam arti pertumbuhannya tanaman. Saya tadi beliau Pak Lasio sudah menerangkan seakan praktek untuk ikut memotong Oh iya, pohon-pohon daun-daun Batang. pisang Yes, yang monggo. sudah mengering atau menguning gitu ya Pak. Iya. Oke, saya potong seperti ini. Ya, ini buah ya. Jadi yang hitam-hitam ini dipotong semua ya ya, Pak ya? kuning hitam dipotong. Oke, cukup sekian. Apa ini? Ini campuran untuk komposisi pembuatan pupuk Oh, tersebut. Jadi ini ya. tidak dibuang secara Jadi kembali ke kompos lagi ke tadi kompos. itu. Iya. Jadi kita semuanya Jadi daur ulang memungkar tapi kembali ke fungsinya situ. kembali lagi. Dari pisang untuk pisang jadinya menyuburkan pisang. Betul. Ya. Berapa banyak nih varietasnya pisangnya Mbak? Kalau yang kami punya ini ada 30-an varietas. Oh, 30. Ya, kemarin itu lebih karena ada yang mati. Dengan demikian, ini adalah pisang yang kami miliki utamanya adalah pisang Raja Bagus, Raja Bulu, Raja Nangka, Raja Uter, Raja Pulut, Raja Kerupuk, Raja Dengkel, Raja Sewu. Itu yang dikategorikan raja sudah beberapa jenis. Terus kepok. Kepok itu ada kepok kuning atau kepok urang, kepok Palembang ada, kepok awu ada, kepok putih ada, kepok kuning ada, lantas ada kepok Tanjung. Kepok Tanjung itu keluar jantungnya menjadi pisang semua. Dengan demikian, di samping pisang tersebut ada Mas Kirana, ada Kapendi, ada Barangan, ada termasuk raja yang lainnya, termasuk Raja Sewu juga ada, Raja Kidang ada, sehingga ada termasuk di sana ada pisang tanduk atau pisang sungu, ada pisang Ambon kuning, Ambon hijau atau lumut, dan Cavendish itu sendiri ada 3 varietas. Ada 3 jenis. Ya, 1 varietas C40, 2 Via 17 T, terus yang selanjutnya adalah Cavendish sudah tidak bermerek karena sudah beberapa di tanah. Sudah umum gitu Pak. Ya, sudah umum. Pak, ini yang menarik ini kan ada pisang-pisangnya kata raja dan kepok. Pak, ini apa spesifikasinya? Ya, kalau memang pisang raja adalah spesifikasinya adalah pisang raja itu banyak orang yang membutuhkan
karena juga bisa dilaksanakan, dibuat untuk kepentingan ritual maupun sakral, sehingga bisa untuk istilahnya lamaran, manten, untuk sajian dalam kategori panuwunan, dengan catatan bisa untuk istilahnya sanggan. Berarti menjadi Kalau kepok keunggulannya adalah bisa digodok, bisa digoreng, bisa dibuat apa saja asal orangnya terampil. Seperti Bu ini membuat aneka olahan, hampir 100 jenis olahan. Dengan demikian ini ada yang namanya pisang itu setelah dijadikan tepung, maka hasilnya sangat luar biasa, asal tidak terpegang oleh tangan-tangan terampil. Tangan terampil. Berarti kesimpulannya raja itu tadi seperti itu, pisang raja, kemudian kepoknya tadi banyak bermanfaat untuk kegiatan kuliner gitu ya Pak. Betul. Harapannya Pak, ini setelah ini banyak mengembangkan sudah sekian puluh tahun ini, seperti apa ke depan ini kan untuk pengembangan lebih lanjut Pak? Ya, untuk ke depan lebih lanjut adalah saya berharap dengan kita berbudidaya tanaman pisang itu tidak perlu banyaknya, luasnya, tetapi walaupun 1 batang 2 batang bisa kita nanam di wilayah karangannya masing-masing, sehingga tidak harus nek nandur sekian kurang mantap, itu tidak. Tapi kalau banyak nanamnya juga bersyukur, alhamdulillah. Dengan demikian ini adalah sebagai tabungan yang di dalam lingkungan kita. Sewaktu-waktu kita melihat kebun ada tanaman yang berbuah, maka kita biasanya apabila pas semuanya agak langka, makanan langka, kesulitan, kita mempunyai pandangan di lingkungan kita ada, misalnya ada pisang, ada singkong, ada pepaya, ada apa tanaman yang ada di lingkungan, itu akan menambah pendapatan. Di samping itu kebutuhan rumah tangga akan tercukupi dengan mudah dan murah dan higienis, dan tidak perlu membeli lagi, tinggal petik. Seperti hanya kita nanam tanaman hortikultura di depan rumah, di trides seperti ini kita tanam. Peningkatan SDM. Nah di ruangannya berapa nih Pak untuk penambahan? Kapasitas untuk pelatihan ini 80 orang. 80 orang bisa untuk studi. Menanam pisang itu utamanya. Terus saya mempunyai inisiatif bahwa tanaman pisang bila kita tumpang sari dengan jagung seperti ini, Ya. ini baru 3 bulan persis ini sudah mulai tua. Maka ini kita ambil supaya di lingkungan ini bersih, dan nanti hasilnya tanaman pisang akan bertambah longgar, tenggar, sehingga bisa kita manfaatkan tanamannya ini. Dengan demikian adalah tumpang sarinya jagung, ada terong, ada cabai rawit, dan juga di sebelah sisi lingkungan ini ada tanaman pepaya California. Jadi di sini ini banyak sekali inovasi tentang pengelolaan lahan yang sangat efisien dan mendapatkan hasil yang cukup menggembirakan. Panen dua-duanya Pak ya? Ya, panen tiga-tiganya, katanya juga bagus itu. Nah ini kalau seperti ini, bibit pisangnya kan tidak termasuk kurang subur, tidak, ini adalah subur, baru 3 bulan persis ini. 3 bulan. Jadi harapan kita banyak orang nantinya bisa nanti tanamannya bagus. Panen yaitu adalah cabai rawit, nanti ada jagung, ada terong, ada pisang, ada yang lainnya, ada pepaya. Kemarin itu sudah panen adalah kacang panjang. Terima kasih.